Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang diwarnai debat panas dan sempat ricuh dengan agenda pemeriksaan saksi Ade Charles atau saksi memberatkan yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana kedua kubu menilai jalannya persidangan? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada kuasa hukum Luhut Panjaitan Junifer Girsang. Selamat sore Pak Junifer. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Mas Isnur. Dan kuasa hukum Haris Selamat sore. Azhar Fathia Maulidiyanti ada Muhammad Isnur sekaligus Ketua YLBHI. Selamat sore Mas Isnur. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Junifer Girsang. Saya mau langsung ke Mas Isnur. Mas Isnur, persidangan hari ini diwarnai ketegangan. Beberapa kali Anda dan tim kuasa hukum melontarkan protes. Apakah dari tim kuasa hukum menilai bahwa persidangan kurang berjalan fair atau adil, Mas Isnur? Ya, sejak awal Mbak Rifana, saya sendiri mengalami kesulitan masuk sampai 3 kali. Jadi di gerbang awal saya dilarang masuk dan beberapa lawyer juga dilarang masuk. Apalagi penonton yang lain ya, pengunjung yang lain. Itu jelas sekali kami dihambat masuk, walaupun sudah menjelaskan sebagai pengacara. Dan saya tunjukkan kartu advokat saya. Satu, yang kedua ketika mau masuk ke ruang sidang, setelah masuk ke pengadilan, itu juga mengalami yang sama, mengalami tekanan, dihimpit, digencet, dan dilarang masuk yang sama. Jadi 2 kali. Yang ketiga di dalam ruang sidang, kami ini kan tim hukum ini banyak ya. Dan ada pembatasan oleh hakim, 12 kursi alasannya. Pengadilan tidak punya kursi yang lebih. Dan hendak menyamakan dengan jaksa. Padahal kami di ruang sidang itu hadir 17 orang. Ada 5 yang kemudian diminta untuk tidak berdiri di depan, di dekat ruang pengacara. Akhirnya duduk di dekat di kursi penonton. Jadi ada proses yang di awal kami melihat upaya penghalang-halangan, pembatasan, dan kemudian penyulitan kami menuju ruang sidang. Dan Haris dan Fathia juga berkeberatan karena dia membutuhkan para pengacara yang dia tunjuk itu untuk hadir bersamanya dengan berbagai peran yang berbeda-beda gitu. Jadi itu yang cukup lama di awal Mbak Rifana. Jadi memang hampir tertunda sekitar setengah jam untuk menyelesaikan dan membuka sidang. Itu sebelum dibuka sidang gitu. Oke, itu sebelum dibuka sidang. Tapi selama jalannya persidangan, kan kita dengarkan sama-sama ya, sempat ada perdebatan panas, hujan interupsi. Apakah kemudian tim kuasa hukum menilai bahwa jalannya persidangan sudah berjalan fair atau kurang fair bagi klien Anda? Ya, kami protes banyak terhadap tindakan jaksa penuntut umum. Di ruang sidang penuntut umum tidak fokus pada apa yang hendak dibahas dan digali dari saksi ya. Jadi melebar ke urusan-urusan yang lain, tidak fokus pada upaya mencari terangnya perkara berkaitan dengan tuduhan ini, malah mencoba membuat asumsi atau menduga-duga ya, imajinasi motifnya seperti apa dengan mengaitkan dengan perkara-perkara urusan komunikasi dan lainnya. Yang kedua juga memang ada banyak pertanyaan atau penggiringan ya, istilah kami penggiringan. Pertanyaan yang ini bukan bertanya tapi lebih menggiring, jadi jaksa lebih menjelaskan. Padahal yang seharusnya menjelaskan adalah saksi ya, Pak Luhut. Gitu. Nah itu yang kita protes dari cara jaksa menyidangkan. Dan dalam hal itu hakim banyak memperingatkan juga kepada jaksa dan kemudian juga kepada pengacara. Di saat kami bertanya, beberapa teman-teman juga di reminder oleh hakim. Jadi ini adalah sebenarnya hal yang biasa dalam persidangan karena kita sama-sama hendak memperjuangkan asas fair trial. Asas di mana ini berjalan dengan adil, berjalan dengan lancar. Mas dan efisien tentunya. Berarti tim kuasa hukum menilai bahwa jaksa menggiring opini begitu ya, terlalu membela Pak Luhut. Anda ingin mengatakan begitu? Iya ya, dan bukan hanya itu, tadi juga kita bisa melihat sejak awal ya. Ada satu yang juga agak panjang diskusinya soal ini sebelumnya kan hakim ngotot, jadi kita sudah peringatkan, kita sudah minta untuk digabungkan perkara ini, jangan di-splitsing. Karena akan rumit seperti ini dugaannya gitu. Terus tiba-tiba hakim kemarin bersikap untuk dipisahkan. Sekarang dia dalam pemeriksaan saksi Pak Luhut hendak digabungkan. Itu yang kami pertanyakan konsistensinya. Nah tadi soal pertanyaan Mbak Nana, memang ya kami melihat ya ada arah menggiring opini ruang sidang gitu dengan mengait-ngaitkan dengan urusan dugaan bahwa Haris ini adalah tanda kutip dendam atau lainnya gara-gara sebelumnya bisa saya mau tanya itu dekat, nanti lebih dalam soal itu. Saya mau ke Pak Junifer dulu. Pak Junifer,
Apakah dari pihaknya Pak Luhut, dari klien Anda merasa bahwa persidangan sudah berjalan dengan adil? Karena tadi dikatakan oleh Mas Isnur, tim kuasa hukumnya Haris Azhar dan juga Fathia bahwa jaksa terlalu menggiring opini yang terlalu berpihak kepada klien Anda. Baik, terima kasih Mbak Nana. Pertama-tama kami harus sampaikan dulu kesan yang selama ini dari timnya kawan-kawan penasihat hukum seakan-akan klien kami ini Luhut Binsar Panjaitan tidak mau hadir di persidangan, menunda-nunda persidangan. Tadi kita buktikan, kita datang, sidangnya dimulai jam 10, kita sudah hadir di sana 8.30. Inilah patuhnya seorang klien kami Luhut Binsar Panjaitan. Yang kemudian yang kedua, situasi di persidangan ataupun di pengadilan itu kami juga merasakan begitu antusias masyarakat yang mau menghadiri mengikuti persidangan. Jadi menurut kami bukan dipersulit. Apa yang dialami oleh Isnur juga kami juga mengalami, ya mengalami terhalang masuk. Malahan kami harus menunggu lama untuk disterilkan biar bisa masuk. Jadi kalau dikatakan ada penghalangan, saya kira enggak Mas Isnur. Satu. Yang kedua, saya mohon maaf juga ke Mas Isnur. Ketepatan saya kan penasihat hukum. Jadi sebaiknya tim Anda kalau mau sidang, sebaiknya itu menyampaikan siapa yang mau hadir sidang, supaya tertib juga persidangannya. Tadi kesannya yang saya tangkap bahwa ada mengaku advokat, pengacara tetapi tidak bisa memperlihatkan kartu. Jadi akhirnya aparat saya lihat terganggu juga. Termasuk kami akhirnya dipertanyakan, dilarang masuk. Waduh, kalau begini saya bilang ini terganggu persidangan. Oke, itu nah, yang kemudian soal, yang kedua, soal sebelum sidang ya. Ini saya mau tanya ke dalam persidangannya nih, yang soal jaksa menggiring opini dan terlalu membela klien Anda, Pak Junifer. Saya baik, tentu Mas Isnur tahu toh bahwa jaksa itu tugasnya adalah membuktikan dakwaannya, ya membuktikan dakwaannya terhadap ya atau laporan daripada pelapor yaitu klien kami. Yang menjadi titik poin sebetulnya tadi Mas Isnur, catatan saya dan seluruh peserta sidang, dakwaan ini sebetulnya ada 3 unsur. Ya, ada 3 unsur. Mohon maaf Mas Isnur, mudah-mudahan ini menjadi bahan Anda ke depan dengan tim. Yang pertama-tama kalau saya baca dakwaan itu clear dimenyatakan bahwa delik yang disampaikan oleh dakwaan adalah ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ya. Nah, ini tadi sudah ditanyakan jaksa, kemudian ya toh Pak Luhut menjelaskan dia tidak menerima kata-kata Lord ini karena ini adalah fitnah pencemaran karena dikaitkan dengan relasi ekonomi operasi militer. Ya, ternyata penasihat hukum maupun Azhari Azhar tidak bisa menyatakan excuse terhadap pernyataan itu. Dan yang kemudian yang kedua, saya mencermati bahwa delik yang kedua, jadi mohon maaf saya bukan mengajari Mas Isnur ini, ini bicara fakta. Dikatakan kesimpulan terdakwa Fathia Mautea bahwa Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan di Papua hari ini. Setelah itu disampaikan, ternyata penasihat hukum juga tidak bisa membantah, menyatakan pernyataannya itu benar. Gitu loh. Jadi dengan demikian itu fitnah. Nah, yang ketiga, mohon maaf ini Mas Isnur, sebetulnya tadi perdebatan apakah ada kata penjahat. Sebetulnya ada, Mas. Nanti saksi yang lain akan mempertegas, mengkonfirmasi pernyataan kata-kata penjahat tersebut. Yang kemudian Anda menyatakan tidak narasinya berbeda, ini kan delik. Nah, oleh karenanya ketiga unsur ini menurut kami tadi sudah baik ya toh dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saya mau kasih kesempatan. Jadi ini yang seharusnya menjadi fokus rekan-rekan di sana Mas Isnur. Jadi bukan artinya ya kalau mohon maaf ya saya juga lawyer, sebaiknya nanti kalau persidangan itu agak terhormat dikit deh. Jangan teriak-teriak, bertanya dengan sopan, dengan santun, begitu loh Mas. Saya jadi pengacara malu loh tadi Mas. Silakan. Teriak-teriak begitu, silakan Mas Isnur dijawab. Terima kasih Mbak Nana. Tadi makin jelas ya bahwa yang disebut dengan delik itu 3.
soal bermain pertambangan, pernyataan soal bermain-main dan kemudian ada Rizka Lord, yang ketiga penjahat. Jadi tidak ada hubungan relasi kemudian yang hendak disajikan oleh jaksa hendak meminta saham itu. Padahal itu bukan soal meminta saham juga, itu adalah komunikasi dia sebagai lawyer yang mendampingi masyarakat adat itu kan dalam masalah divestasi di Papua. Jadi nggak ada urusannya. Delik itu kenapa jaksa malah upaya mengaburkan masalah, tidak fokus pada masalah itu. Itu satu. Yang kedua, ini tentu tadi soal pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. Ya memang belum waktunya. Nanti ada saksi dari kami, ada fakta-fakta dari kami. Tapi yang jelas tadi di ruang sidang, Mbak Nana, kita bisa melihat ya, ketika Pak Luhut bilang tidak ada relasi, tidak ada praktik bisnis, tidak ada apa yang sedang dijalankan. Tadi dikedepankan bukti-bukti di depan hakim, ada beberapa perjanjian, komunikasi dengan anak buahnya Pak Luhut. Jadi bahkan di dokumen AHU disebutkan namanya. Dan itu Pak Luhut bilang baru tahu. Baru tahu. Jadi ada itu yang tadi kita bilang Pak Luhut harusnya kalau mau open mind, berarti harus ada koreksi kepada anak buahnya. Bahwa ternyata ada yang berjalan itu satu. Yang kedua soal penjahat. Ini pernyataan Pak Luhut langsung nih. Pak Luhut di awal sidang tadi kan ditayangkan jadi teaser ya. Mengakui bahwa dia dituduh penjahat. Dan saya tanya, mana tuduhan penjahatnya dalam video itu? Rupanya Pak Luhut tidak ingat, tidak tahu videonya yang mana, menit keberapa. Ketika ditayangkan ulang oleh jaksa, Pak Luhut tadi tidak bisa menjawab mana kalimat langsungnya. Jadi itu adalah sebenarnya kalimat pertanyaan diskusi Fathia yang membayangkan dirinya juga penjahat, terus dikutip seolah-olah dia adalah Pak Luhut penjahat. Jadi ini adalah bayangan dari saya bilang makanya imajinasi. Ini kalimat yang dipaksakan seolah-olah menuduh langsung Pak Luhut sebagai penjahat. Itu menurut saya menjadi bagian yang menurut saya kemudian pada titik tertentu tadi akhirnya banyak hal-hal yang Pak Luhut sampaikan sebelumnya terklarifikasi di ruang sidang. Misalnya soal kerugian ya, di BAP disampaikan ya kalau diuangkan 100 miliar, saya mengalami kerugian material. Tadi kan ditayangkan juga, dia berulang kali menanyakan saya tidak mengalami kerugian material. Jadi ada perbedaan keterangan yang disampaikan yang kami dapatkan. Baik, saya mau ke Pak Junifer, karena tadi menarik sekali persidangannya. Pak Junifer, klien Anda beberapa kali ya menyampaikan kedekatan hubungannya dengan Haris Azhar, menyebut bahwa Haris Azhar beberapa kali suka datang ke rumah dan juga ke kantor. Terus kemudian Pak Luhut juga mendorong agar Haris Azhar ini memperoleh gelar doktor begitu ya di Harvard. Kemudian sempat mengatakan bahwa sempat mendatangi kantornya untuk meminta pengurusan saham. Ini apa sebetulnya motifnya? Pak Luhut mengatakan ini di persidangan. Apakah ingin menunjukkan strategi menggiring opini atau bagaimana Pak Junifer? Bukan. Jadi begini. Mohon maaf, clear nggak suara saya? Silakan. Suara saya clear nggak? Silakan. Jadi begini. Saya harus sampaikan kepada publik, kepada Mbak Nana yang selama ini menjadi misteri. Ya, menjadi misteri. Misterinya begini. Hubungan Pak Luhut ini dengan Haris sebetulnya dari dulu baik. Kemudian di dalam perjalanannya ya Haris Azhar ini mengajukan kepada Pak Luhut untuk meminta saham yang menurut beliau untuk masyarakat di sekitar Freeport. Lantas permohonan ini diajukan, sedang dibahas, ya toh layak apa tidak, karena Pak Luhut kan tidak ada kewenangan terhadap permintaan itu. Ternyata di dalam prosesnya setelah terakhir diajukan proposal permintaan saham itu, ya tidak sampai 2 bulan, akhirnya terbit podcast yang dianggap memfitnah, mencemarkan, membuat berita bohong. Jadi maksudnya? Jadi permasalahannya jaksa melihat apa motifnya. Jadi yang ingin ditunjukkan Pak Luhut dengan menyatakan kedekatan hubungan antara beliau dengan Haris Azhar itu seharusnya ingin menunjukkan bahwa ketika permintaannya Haris Azhar tidak dipenuhi, kemudian muncul tudingan-tudingan itu, begitu? Iya, Pak Junifer. begitu. Karena begini, Mas Nana,
hubungan mereka ini baik kan. Hmm. Apa salahnya sih kalau ada informasi dikonfirmasi kepada Pak Luhut? Oke. Bukan tiba-tiba masukkan ke podcast, difitnah, dicemarkan, kemudian setelah itu kita mengirimkan surat somasi dikatakan, klarifikasi itu. Padahal tujuan kita adalah pada saat itu, Haris Azhar, kamu salah mendapat informasi. Kalau kamu katakan itu kajian, pada saat itu saya pelajari, di kajian itu pun, segala mohon maaf, ini kelemahan itu. Di kajian itu pun tidak ada yang menyatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Oke. Satu. Yang kedua, di kajian itu juga tidak ada dikatakan Luhut bisa dibilang bermain-main dalam pertambangan di Papua. Yang ketiga, juga dikatakan di dalam kajian itu bahwa Haris Azhar menyamakan saksi-saksi termasuk Pak Luhut ini menjadi penjahat sebagai purnawirawan TNI mengambil keuntungan dalam bentuk mendapat konsesi eksploitasi gunung emas di Papua. Ini yang menjadi triggernya, menjadi dasar bahwa Luhut tidak menerima dan ini fitnah pencemaran, akhirnya dikaitkanlah bahwa kenapa Azhar, ya atau kenapa? Ya tuh Haris Azhar demikian kejam kepada saya, padahal hubungan baik. Itu yang akhirnya jaksa tadi melihat ada motif di balik ini mengenai saham. Nah ini semua kita serahkan nanti ke pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan. Kalau memang tidak terbukti sebagaimana Pak Luhut katakan tadi, dia siap menerima, tetapi tadi dikatakan dengan tegas bahwa tidak boleh negara ini kebenaran atau pernyataan yang absolut tanpa ada batas dan harus bertanggung jawab. Saya mau kasih kesempatan ke Mas Isnur untuk merespon ya. Kepada Azhar. Oke, saya mau kasih kesempatan Mas Isnur, silakan respon ataupun bantahan dari Anda dan juga tim kuasa hukum serta klien Anda bahwa Pak Luhut ini menyebut klien Anda beberapa kali datang, kemudian sempat meminta saham di Papua begitu ya, untuk mengurus saham di Papua. Dan tadi motifnya ternyata penyebutan di podcast ataupun tudingan-tudingan di podcast ini akibat permintaannya Pak Mas Haris itu tidak dituruti oleh Pak Luhut, pengurusan saham di Papua. Silakan bantahannya. Ya, itulah imajinasi kan, imajinasi namanya boleh saja mengait-ngaitkan satu dengan yang lain ya. Ini pertama, soal ada dua hal. Pertama terkait komunikasi dan hubungan ya. Itu tadi Haris Azhar menjelaskan. Ketika diminta oleh hakim, apa ada tanggapan terhadap keterangan Pak Luhut, Haris Azhar menjelaskan dengan sangat lengkap bagaimana peristiwanya dia dalam kapasitas sebagai lawyer yang mendampingi komunitas adat di sana. Di mana dalam proses divestasi Freeport sebelumnya, 10% itu kan sebagian untuk Pemda. Nah, Pemda 3%, 7%-nya untuk masyarakat adat. Tapi itu belum ada perdanya. Jadi Pemda-Pemda sana dan masyarakat adat mendorong ya pemerintah pusat bersikap. Jangan kemudian setelah divestasi tapi nggak ada kelanjutan janjinya. Jadi dia dalam rangka memperjuangkan masyarakat adat, bukan buat dia. Dan hubungan komunikasi juga dengan Pak Lambok. Tadi Pak Luhut menceritakan di sini ada Pak Lambok. Pak Lambok ini asistennya yang dalam hukum kemudian mereview. Nah, Haris Azhar memberikan legal opini, memberikan pendapat hukum. Nah, kemudian Pak Luhut meminta pertemuan di rumah, itu undangan dari Pak Luhut karena tidak bisa bertemu di kantor sebagai kawan. Itu fakta itu jangan kemudian dikaburkan. Faktanya sudah jelas di ruang sidang, tidak ada hubungan antara masalah itu dengan masalah podcast kemudian. Nah, masalah podcast ini juga kalau kita memotong-motong fakta harusnya konsisten. Kita menilai siapa sih Haris Azhar, orang yang memang sudah sangat lama sejak 98 sebagai aktivis, sebagai orang yang selalu bersuara dan memang sudah sangat banyak dia mengalami kekerasan. Termasuk di Intan Jaya di Papua tempat dia berkunjung, dia adalah ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana penderitaan orang-orang di Papua. Itu yang membuat Fathia, Haris, dan masyarakat sipil bersuara soal Papua. Jadi ini tadi makanya Haris juga sempat menangis ya ketika ingat bagaimana penderitaan 60.000 orang loh. 60.000 orang mengungsi di gunung-gunung, banyak orang meninggal, setiap orang banyak kena tembak, termasuk pendeta Yeremia Zanambani. Nah, dia memperjuangkan itu. Nah, makanya dia ketika membaca dokumen riset, dia tertarik untuk membincangkan dokumen itu. Makanya dia mengundang penelitinya Fathia dan Owi gitu dari Walhi.
Mas Isnur. Dan forum podcast memang ditujukan untuk menjelaskan ulang hasil risetnya dengan bahasa yang lebih enak disampaikan dalam podcast. Memang dalam bahasa lisan dan bahasa tulisan masih berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Apa yang disampaikan maknanya dihubungkan kemudian dikaitkan dengan tafsir atas penjelasan dari riset. Baik. Nah, ketika diputus ya jadi repot. Oke. Mas Isnur, artinya kalau bisa saya summary ataupun saya rangkum, artinya bahwa klien Anda tidak ada motif dendam ataupun tidak ada motif personal tidak. Ketika Tidak, makanya tadi menyampaikan tudingan-tudingan itu di podcast. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pengurusan saham di Papua yang diminta oleh Mas Haris kepada Pak Luhut ya? Ya, makanya tadi kan di ujung Haris menyampaikan bahwa ini adalah dalam kerjaan dia untuk membela publik. Dan Pak Luhut kapasitas dikritiknya dalam posisi pejabat publik sebagai Menko Maripes. Makanya dia berhubungan ketika datang untuk membela masyarakat adat, ya jabatannya Pak Menko sebagai Menko Maripes yang menaungi dan mengkoordinatori isu ESDM. Dan tapi tadi menyampaikan Pak Haris kalau emang dalam kerja-kerja dia sebagai orang yang bersuara untuk publik menimbulkan dampak buat pribadi, dia menyampaikan minta maaf di ruang sidang. Makanya secara personal tidak ada. Dia nggak komentarin kumis, nggak komentarin baju, nggak komentarin misalnya masalah-masalah personal, tapi masalah kebijakan publik yang diduga ada konflik of interest dan lain-lain. Baik, itu. Mas Isnur, karena Anda sudah menyebut soal kata-kata minta maaf ya, tadi kan klien Anda Haris Azhar akhirnya meminta maaf di ruang sidang kepada Luhut Panjaitan dan mengatakan tidak ada niat menyerang pribadinya. Ini artinya minta maaf ini mengakui kesalahannya, karena kan ada penyebutan kata Lord atau apa? Bukan. Dia bekerja untuk konteks publik, membela masyarakat Papua, bersuara untuk Papua. Dan itu kemudian ada pejabat yang banyak kena, karena yang di sini kan bukan hanya Pak Luhut, ada Pak Paulus, ada banyak kemudian para jenderal yang lain disebutkan nama-namanya, termasuk lembaga negara disebutkan BIN di situ. Dalam artian yang dia sasar adalah jabatan publik. Tapi kalau ada dampak secara personal, tadi ya disampaikan oleh Pak Haris, dampak secara personal, dia minta maaf seperti itu. Di situ dia minta maafnya. Dan dia dengan kerelaan hati dan kerendahan hati bersalaman mendatangi Pak Luhut. Itu adalah konteks di mana secara personal tidak ada masalah. Tapi dalam konteks relasi warga negara, dia sebagai aktivis, dia sebagai pembela hak asasi manusia, dia memperjuangkan orang Papua, dia perlu bersuara. Itu konteksnya, Pak Rifat. Baik, Pak Junifer, ini dengan permintaan maafnya Haris Azhar, apakah kemudian Pak Luhut Panjaitan merasa persoalan ini sudah selesai? Kan sudah salaman, sudah minta maaf, ini nggak ada nothing personal ataupun tidak ada persoalan personal di sini, ini murni soal profesional begitu. Baik, Mbak Nana tadi saya sudah sangat senang sebetulnya di awal dia minta maaf, tapi pakai ketidaktulusan ya saya lihat. Ya, pakai ketidaktulusan, jadi minta maaf sebagai personal. Begitu ya, saya juga bingung ini kata-kata ini minta maaf atau memang excuse aja gitu ya. Jadi akhirnya Pak Luhut katakan ya kita tetap menghormati proses hukum. Ya, kita serahkan kepada majelis. Seharusnya kalau dia tulus menyatakan saya minta maaf telah berbuat salah, telah mengutip yang tidak benar, ya itu sebetulnya selesai. Dari awal permintaan kami itu kok. Ini kita ajukan ke proses sampai ke pengadilan, memang kawan saya ini Haris Azhar ini tidak mau minta maaf dan mengakui kesalahannya. Itu yang menjadi masalah. Dan sekali lagi Mas Isnur, perlu kami sampaikan ya bahwa yang menjadi topik kita adalah pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada klien kami itu adalah fitnah pencemaran. Fokus di situ aja. Anda belalah bahwa pernyataan itu ya toh ada dasarnya. Jadi jangan lagi diputer-puter. Simpel sekali nih kasus. Sangat simpel. Kemudian yang kedua, Mas Isnur, kalau ada etiket baik daripada Haris membuat podcastnya, kenapa tidak dikonfirmasi? Satu, yang kedua ada kajian. Kenapa tidak dikonfirmasi kepada Pak Luhut? Padahal teman baik yang sering berkomunikasi. Ya begitu kan? Ini kan menjadi pertanyaan kita. Baik. What happened gitu loh bahasa kami. What happened? Ternyata dikaitkanlah ini kepada persoalan saham. Gitu loh, persoalan saham. Jadi itu menjadi titik poin. Pak Junifer, tapi ketika sudah minta maaf, kemudian sudah bersalaman,
Anda sebagai kuasa hukumnya Pak Luhut dan juga Pak Luhut sendiri, klien Anda tetap menyerahkan ini kepada pengadilan ya? Ya, Kepada majelis hakim. Minta maafnya kita terima, tetapi ini sudah sampai di proses pengadilan, kita serahkan sepenuhnya kepada pengadilan karena kita sudah beri kepercayaan kepada pengadilan. Bagaimana mereka nanti menilai perkara ini, kita serahkan sepenuhnya. Begitu ya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil akhir dari persidangannya. Apakah majelis hakim akan menentukan yang berbeda. Sekali lagi kebijaksanaan majelis hakim untuk melihat persoalan ini dari berbagai sisi yang memberikan keadilan. Bukan hanya bagi terdakwa tapi juga bagi pihak yang merasa dirugikan ataupun Pak Luhut Binsar Panjaitan di sini sebagai pihak yang merasa dirugikan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada pengacara Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, dan juga pengacara Haris Azhar, Muhammad Isnur. Sehat selalu Mas Isnur dan juga Pak Junifer. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rifana. Terima kasih Mas Isnur. Terima kasih Pak Junifer. Salam sukses. Iya, Salam. melaksanakan